Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga. Tujuannya yaitu untuk menyediakan bagi kita semua yang percaya padanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita satukan hati kita bersama-sama berdoa di hadapannya. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan yang selalu melingkupi kami, yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau naik ke sorga Tuhan, Engkau bangkit, Engkau naik ke sorga, Engkau akan menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, itu yang kami nanti-nantikan Tuhan, itu yang kami rindukan Tuhan. Dan saat ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, hidup kami dibebaskan, hidup kami dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengalami penerobosan, kami mengalami perubahan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami satukan hati kami menghancurkan Engkau, kami menolak segala pekerjaan setan iblis, segala roh-roh jahat, roh yang mengganggu ibadah kami, roh yang mencuri sukacita kami, pekerjaan setan iblis, roh perusak tidak bisa menjamah kami. Oh, pikiran melayang-layang, sakit penyakit kelemahan tubuh kami tolak kuasamu setan iblis, tinggalkan kami, tinggalkan tempat ini di dalam nama Yesus yang berkuasa. Demi dalam nama Yesus kami patahkan kuasamu setan. Hanya Roh Kudus yang mengawal, yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya ketika kami datang kepadamu, oh Tuhan, kami mengalami perubahan Tuhan Yesusku. Hidup kami dipulihkan di dalam-Mu. Syukur Tuhan, kami siap menyembah-Mu, kami siap menyanjung Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari seluruh umat Tuhan yang siap menyembah sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami di hadapan-Mu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari
sebab Engkau Imam besar, kami sanjung, kami tinggikan Kau Tuhan. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, Yang layak disanjung, kami yang agungkan layak Engkau. ditinggikan, Kami yang layak tinggikan disembah. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib perbuatanmu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau memberikan nyawamu demi kami Tuhan. Engkau selamatkan kami Yesus. Engkau perbaharui hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Layaklah Engkau disembah ya Tuhan, layaklah Engkau dipuji, menyembahmu, meninggikan namamu. Mulialah Engkau Bapa. Haleluya. Rabaya sanda, rabaya sanda, rabaya sanda, rabaya se. Rabaya sanda, rabaya sanda, rabaya sanda, rabaya sanda, rabaya sanda, rabaya sanda. Mulialah namamu Tuhan. Agunglah Engkau Yesus. Mulialah Engkau Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Luar biasa perbuatanmu dalam hidup kami. Engkau selamatkan kami Tuhan. Di tempat maha tinggi yang ajaib dilakukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi kemuliaanmu. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan Kita angkat tinggi-tinggi tangan kita. Kita muliakan Tuhan kita. Tuhan Kita tinggikan di namanya. tempat maha We worship you Lord. Haleluya. raja diagungkan dan dipuji.
Amin. Sekali lagi katakan. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Dia sudah menang. Dia yang naik ke surga. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus Tuhan kita. Amin. Sama-sama. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang. Bersama Yesus Kita Tuhan. orang-orang lebih Ku daripada menang pemenang. di Haleluya. dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, Sekali lagi haleluya. katakan, Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku Sama-sama angkat menang. tangan kita. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Cuma Tuhan Kudus. saja katakan haleluya. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala? Lebih semangat lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Amin. Orang-orang pemenang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Lagi katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan.
dan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan Kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi Yesus kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi di situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang percaya Tuhan menyediakan tempat bagi kita, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini sembah kami. Ini pujian kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama kita katakan dari awal. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus
Kami sembah Kau. Kami sembah Kau Kami Tuhan. tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau. Kami agungkan Engkau Yesus. Kami sembah Kau Karena Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Kami muliakan nama-Mu Engkau yang Tuhan. layak disembah. Besar Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Mulia nama-Mu Kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya. Kemurahan hati-Mu melimpah bagi kami. Jaminan hidup kami. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Kau permata hati. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Bagimu Tuhan. Engkau naik ke surga mempersiapkan segala sesuatu tempat bagi kami. Oh, Engkau naik ke surga supaya Roh Kudus turun bagi kami, memberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Engkau naik ke surga, ya Tuhan, untuk membuktikan bahwa Engkau, oh, benar-benar datang dari surga. Engkau benar-benar adalah Tuhan adanya. Terima kasih. Terima kasih. Kau limpahkan Kami bersyukur. Tuhan. Kau limpahkan Kami bersyukur. dalam hidup kami. Oh Allah Roh Kudus, jamah hati kami, Haleluya. jamah segenap hidup kami dengan urapan-Mu. Bapa. Haleluya. Kami rindu selalu dekat dengan-Mu, Haleluya. tinggal di hadirat-Mu, Rabaya sandara, rabaya menikmati sandara, Engkau rabaya Tuhan, rabaya sandara. menikmati Engkau Tuhan, Rabaya sandara, rabaya sandara, menikmati rabaya kasih-Mu, sandara. menikmati persekutuan dengan-Mu. Kasih-Mu, Kami bersyukur, menikmati kemurahan-Mu Bapa. kami sembah Kau Bapa. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang memperduli dan memperhatikan kami ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang menyembuhkan ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang mengampuni dosa ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Kehadiran-Mu membawa ketenangan, membawa ketenteraman, membawa damai ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat kedatangan kerajaan sorga di tengah-tengah kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah di dalam ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Kiranya oleh firman-Mu kami diyakinkan, dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa tujuan Tuhan naik ke sorga bukan untuk meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi untuk mempersiapkan tempat yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kiranya Tuhan mengurapi firman-Mu, hiduplah firman-Mu, mendatangkan iman, mendatangkan sukacita bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah hati dan pikiran kami, supaya kami hari ini boleh menerima berkat dan pulang dari sini, pulang dengan kemenangan, pulang dengan sorak-sorai, pulang dengan hati yang dikuatkan, diteguhkan oleh firman. Terima kasih Bapa, sehingga pengajaran apapun yang kami dengar di luar sana, kami tidak pernah goyah, karena kami ada berdiri di atas firman yang diwahyukan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, segala roh jahat, roh-roh penyesat, kami usir, tinggalkan kami semua. Pendakwa, penuduh, kami usir kau di dalam nama Yesus, tinggalkan kami.
sakit penyakit, kuasa kegelapan, pergi dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi kami. Roh Kudus mengurapi kami semua. Amin. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Mari duduk, silakan Bapak, Ibu, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Adakah kita semua bersuka cita? Adakah hati kita penuh dengan damai sejahtera? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan bagi kita di hari Kamis ini dalam ibadah kenaikan Yesus ke sorga, saudara. Kita boleh lagi diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan akal budi dan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tujuan Yesus naik ke sorga. Tujuan Yesus naik ke sorga. Nah, sesudah kebangkitan Yesus dari antara orang mati dan membuktikan bahwa ia hidup dengan jalan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan setelah selesai mengajarkan segala sesuatu kepada mereka, terangkanlah Yesus ke sorga. Nah, firman Tuhan hari ini menerangkan kepada kita 3 kebenaran rohani yang sangat penting kita renungkan dan dalam hidup kita untuk mengetahui tujuan Yesus naik ke sorga, agar kita semakin bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Amin. Nah, adapun tujuan Yesus naik ke sorga adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan Yesus naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Siapa di sini orang percaya? Katakan saya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan, mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Mari kita baca sama-sama dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, sama-sama kita baca. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita baca 1, 2, iya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Tuhan kita tidak egois, saudara. Haleluya. Tuhan kita tidak egois. Dia baik. Ya. Dia tidak hanya selamatkan kita, diampuni kita, tidak. Tapi dia pergi mendahului kita ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Puji Tuhan. Ya. Lalu setelah selesai, dia akan datang menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang sudah disiapkannya itu bagi kita. Supaya di mana Yesus berada, di situ orang percaya berada. Ini sangat luar biasa. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Ya. Dan janji Tuhan ini bukan janji asal janji. Dan dia berjanji sungguh-sungguh. Amin. Di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku. Nah, kebanyakan penafsir memahami ini sorga sebagai tempat tinggal khusus atau istana Tuhan. Tetapi itu mungkin termasuk alam semesta sebagai tempat tinggal Tuhan yang maha hadir. Ya. Ada banyak tempat tinggal, puji Tuhan. Jangan bimbang. Jangan ragu.
Jangan saudaraku bimbang, nanti aku nggak punya tempat. Ada tempat kita. Banyak tempat tinggal, ada banyak tempat tinggal. Kata yang diterjemahkan rumah besar secara umum dipahami sebagai penegasan bahwa di surga ada banyak ruang untuk menerima semua yang akan datang. Jadi seberapa banyak pun datang ke sorga, semua ada tempatnya. Haleluya. Ini luar biasa saudara ya. Kerap kali kalau kita datang misalnya ke mall, kemana ya, kalau parkir nggak ada maka ditulisnya di luar, parkir penuh. Nah, kalau kita pesan tiket, pesawat penuh. Ya. Pesan hotel, hotel penuh. Nah, makanya kami pernah di Parapat, keliling-keliling sampai tengah malam, nggak dapat tempat tidur. Tapi di sorga itu saudaraku, sekalipun misalnya ada 8 miliar manusia sekarang di dunia, dan 8 miliar itu semua masuk sorga, semua punya tempat masing-masing. Luar biasa Tuhan kita itu. Amin. Luar biasa. Ini tidak bicara soal kuburan saudara ya. Tidak. Bukan bicara soal kuburan. Sekarang ini udah banyak orang pusing memikirkan kuburan. Makanya ada yang bilang udah kalau ada mati bakar saja. Masukkan guci ya, gitu. Kenapa? Karena dunia sebegini saja. Nggak ada lagi penciptaan dunia kedua. Dunia nggak tambah lebar, manusia tambah banyak. Tapi ini memang sorga luas. Mau 8 miliar, mau 10 miliar, yang datang ke sana semua punya tempat. Luar biasa Tuhan kita, amin. Saudaraku, dalam nama Yesus, sehingga para murid dapat diyakinkan, kita dapat diyakinkan bahwa mereka tidak akan dikecualikan. Iya kan? Iya, kalau ya dulu kan sering ya, udah banyak, udah penuh kursi, maka apa dibuat? Pelayan silakan keluar. Ya kan saudara? Oh, anak-anak Tuhan yang sudah dewasa silakan keluar. Kenapa? Nggak ada tempat lagi. Tapi sorga itu banyak tempat. Tidak ada yang dikecualikan. Semua punya tempat. Di sana kita masih tetap di dalam rumah. Di salah satu rumah besar Bapa sorgawi kita. Wah, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, saudaraku. Nah, aku pergi ke situ, kata Yesus, untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya adalah tidak diragukan lagi bahwa ada tempat bagi kita semua di rumah Bapa sorgawi kita. Karena Tuhan tahu siapa miliknya. Sudah ada daftarnya semua. Bahkan Tuhan juga bukan saja mempersiapkan rumah bagi yang sudah terdaftar, bahkan bagi yang belum terdaftar pun Tuhan telah sediakan tempat. Supaya begitu dia mendaftarkan diri, langsung itu rumahmu. Dia nggak bilang, oh belum selesai rumahmu. Sudah dipersiapkan semua saudara. Amin. Makanya saya berpikir sekarang, dulu kan sering kita dengar, ayo buat begini, buat begitu, supaya nanti rumahmu selesai. Kalau enggak nanti tumpukan-tumpukan batu.
Saya belum temukan hal itu di Alkitab. Bahwa kita kirimi ke sana baru Tuhan bekerja. Berarti kalau begitu, berarti saudara Tuhan itu agak nganggur-nganggur dia di sorga itu. Kenapa Tuhan belum kerja? Ya ada habis dari Jagin belum ada ngirim bahan. Lalu nanti datang ke sana, mana rumahku Tuhan? Itu. Loh mana itu? Pondasinya belum selesai. Kenapa ya? Belum, ya nggak kau kirim. Saya belum ada temukan ayatnya seperti itu. Ya. Tapi yang saya yakini, Tuhan mempersiapkan sekarang. Amin saudara. Tuhan mempersiapkan. Begitu kita nanti sampai di sana, ada rumah kita di sana. Enggak tumpukan batu bata saudara. Bukan seng burbar di sana. Sudah ada rumah tersedia bagi setiap orang percaya. Haleluya. Tetapi kalau berbicara soal mahkota, itu mari kita bekerja sepenuh hati kalau kita mau dapat mahkota. Haleluya. Nah, puji Tuhan saudara ya. Jadi Yesus pergi ke sana. Karena Yesus akan mempersiapkannya dengan sengaja. Bukan kebetulan. Sengaja. Sengaja dibangun rumah. Bagi setiap orang percaya. Ya, sengaja saudara. Dalam hal apa? Pertama, untuk mendapatkan hak kita untuk berada di sana. Jadi Tuhan menjamin hak kita berada di sorga. Haleluya. Itu yang pertama. Kedua, untuk memilikinya atas nama kita. Jadi nanti di sana tidak ada tukar apa namanya itu ya. Enggak ada BBN. Bea balik nama, enggak ada. Mau saya sembereng? Itu ada di situ. Esther bangun, itu. Amin. Ada nama kita semua di situ. Rumah kita masing-masing. Bukan, kau siapa namamu? Syanu. Ya, belum ada ke rumahmu. Ya udahlah, rumahmu ini aja dulu pakai. Sampai nanti dibangun. Sampai nanti dia datang. Nanti kalau dia datang, ya kita pikirkan lagi lah. Udah, gak usah pusing untuk yang lain kali. Gak begitu Tuhan, saudara. Jadi saudaraku, Tuhan mempersiapkan di sana, yaitu supaya kita memilikinya atas nama kita. Bukan atas nama orang. Haleluya. Ya. Ketiga, untuk membujuk kita pada akhirnya. Ayo, sungguh-sungguh rumahmu udah selesai. Ada rumahmu di sana, cantik, emas lantainya, permata pintunya, ya, kuncinya bukan dari besi putih. Ayo. Haleluya saudaraku. Nah, dengan kepergiannya berarti kematiannya dan kenaikannya ke sorga. Dia pergi berarti kematiannya dan kenaikannya ke sorga. Gambaran di sini diambil dari seorang yang sedang dalam perjalanan, yang pergi mendahului para sahabatnya untuk menyediakan tempat menginap. Biasa ya, kalau kita mau pergi ke satu daerah, ada utusan pendahulu. Sama seperti Yesus datang ke dunia, ada Yohanes Pembaptis pendahulu, mempersiapkan jalan. Ya, begitu juga kalau kita pergi ke suatu rombongan saudara ke satu daerah, maka ada pendahulu kita di sana untuk mempersiapkan segala sesuatu, bakal apa yang harus kita kerjakan di sana dan di mana nanti nginap semua rombongan. Jangan sampai di sana di mana nginap. Ya udahlah di sini aja lah kita nginap, berdiri, saling tongkat menongkat, yuk, berdiri semua. Lalu waktu pas enaknya tidur ambruk semua saudara. Tidak. Ya, bukan begitu.
Nah saudaraku, dalam nama Yesus yang mendahului para sahabatnya untuk menyediakan tempat menginap dan untuk membuat persiapan yang diperlukan untuk mereka. Nah itu jelas berarti bahwa Yesus melalui pekerjaan yang masih harus dilakukan di surga akan memastikan penerimaan kita di sana. Amin. Haleluya. Ya. Dan mendapatkan berkat kehidupan kekal bagi kita. Amin saudaraku. Iya, jadi dia pergi ke sana supaya untuk memastikan kita diterima di sana. Wah. Kan saudara punya pengalaman nggak kalau kita pergi ke satu tempat, kita ditanya ya, Bapak datang dari mana? Atas undangan siapa? Ya, saudara. Nanti kita kalau ke surga atas nama siapa? Atas nama Yesus. Ah, gitu. Oh iya ya, silakan Pak. Silakan. Langsung antar ke rumah. Nah, saudaraku. Karena Yesus sudah mempersiapkannya, amin. Dan apabila aku pergi ke situ, bahasa ini tidak dapat digunakan oleh siapapun. Saudara, bahasa itu hanya bisa dipakai oleh Yesus. Karena dia sebelumnya berada di tempat yang didatanginya kembali, yaitu rumah Bapa di surga. Aku pergi ke situ. Kita nggak bisa berkata aku pergi ke situ. Karena sebelumnya kita bukan di sana. Tapi Yesus pergi ke situ. Amin saudaraku. Amin. Ya. Nah, kemudian kamu pun berada. Ini adalah bahasa yang sangat pas untuk menghibur para murid dan kita. Meskipun akan meninggalkan mereka, namun Yesus tidak akan selalu absen. Ya. Dia akan datang lagi pada hari penghakiman dan mengumpulkan semua temannya dan untuk dirinya sendiri. Dan mereka akan selalu bersamanya. Ibrani pasal 9. Ibrani 9 ayat 28. Oke? Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang ia menantikan dia. Jadi saudaraku, dalam nama Yesus kita bersyukur, beruntung sekali kita ini menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu tidak selamanya absen. Walaupun hari ini dia nggak datang, belum datang itu secara fisik ya, tapi dia ada di tengah-tengah kita dalam roh, amin. Nah saudara, tapi dia akan datang. Kapan? Itu kita tidak tahu. Makanya Tuhan menyuruh kita semua ngapain? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga, saudara. Saudara nggak usah pusing, takut, memikirkan antikristus. Ya, nggak usah pusing, saudara. Nggak usah saudara pusing memikirkan apa nanti terjadi akhir zaman. Kenapa? Kita sudah diangkat, saudara. Kita nggak akan ketemu itu. Kita nggak akan ketemu dengan antikristus.
Jadi ngapain kita pikirkan, aduh takut kali nanti, roh begini, saudara baca kitab Wahyu begini nanti nih. Kita enggak, kita nanti udah ketika jadi itu kitab Wahyu, kita sudah ada bersama Tuhan di sorga. Amin saudara. Ya mau ngapain nanti orang yang enggak selamat di bumi atau yang enggak terangkat, ya itu urusan masing-masing. Makanya pastikan pada waktu kedatangan Yesus kedua kali tahap pertama itu, semua kita harus terangkat. Haleluya. Jadi Yesus nanti datang untuk gerejanya, dan kedua dia datang bersama gerejanya memerintah selama 1000 tahun. Kita bersyukur itu. 1000 tahun nanti saudara jadi gubernur tanpa ada pemilu, memerintah bersama Tuhan. Haleluya. Ya itu nantikan itu saudara. Walaupun sekarang ini banyak antikristus, tapi diantara kita jangan ada jadi antikristus. Haleluya. Antikristus itu apa? Orang yang gak percaya Yesus itu antikristus saudara. Amin. Ya. Makanya ya, dia tidak selamanya absen saudara. Tapi dia akan datang, kumpulkannya kita semua untuk dirinya sendiri. Begitu juga semua orang percaya akan bersamanya. Semua nanti kita bersama dengan Yesus. Haleluya. Saudaraku. Jadi ketika kita berpisah dengan seorang teman Kristen, dengarkan baik-baik. Jadi ketika kita berpisah dengan seorang teman Kristen, terkasih melalui kematian, kita merasa yakin bahwa perpisahan itu tidak akan abadi. Perpisahan kita dengan orang yang meninggal, yang kita kasihi, keluarga kita yang meninggal, tidak akan abadi. Karena suatu kali kita pasti akan bertemu lagi. Reuni. Haleluya. Jadi saudaraku, kalaupun saudara bersedih, berduka karena itu, tapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ada pertemuan kita, tidak abadi perpisahan kita itu. Makanya pastikan keluarga kita semua selamat, lahir baru. Kalau tidak lahir baru, memang perpisahan kita abadi. Nah, amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kita akan bertemu lagi. Dan tinggal di tempat di mana tidak akan ada lagi perpisahan dan air mata. Nggak ada lagi nanti perpisahan. Amin saudara. Nggak ada lagi perpisahan. Di sorga itu nggak ada lagi perpisahan. Nggak ada lagi tempat lain selain sorga. Itu akhir hidup kita. Di situ terakhir saudara. Nggak ada air mata di situ. Sukacita semuanya. Ya. Karena itu marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam pengikutan kita akan Tuhan. Dan dengan setia melakukan firman-Nya agar kita masuk ke tempat yang disediakan itu. Haleluya. Sungguh-sungguh saudara. Sungguh-sungguh. Yesus sungguh-sungguh mempersiapkan tempat itu bagi kita. Ya. Puji Tuhan. Yang kedua. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Yang kedua, supaya Roh Kudus datang. Ayo, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar, kita baca sama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Haleluya. Saudaraku.
bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam jemaatnya begitu jauh lebih baik dan lebih diperlukan dibandingkan dengan kehadirannya secara jasmani. Memang waktu secara jasmani Yesus ada di bumi sangat dahsyat pekerjaannya. Sangat luar biasa, saudara. Sehingga sangatlah bijaksana bagi kita bila Yesus pergi untuk mengutus penghibur yaitu Roh Kudus. Kalau dia pergi, dia utus yang lain. Dia utus Roh Kudus, penghibur. Ya. Bodyguard kita. Saudara. Parakletos bagi kita. Itulah Roh Kudus. Secara kemanusiaannya, Yesus pergi untuk mengutus penghibur yaitu Roh Kudus. Secara kemanusiaannya, Yesus hanya bisa hadir di satu tempat pada satu saat. Makanya waktu Yesus ada di Nazaret, dia tidak ada di Kapernaum. Waktu dia di Kapernaum, dia tidak ada di Galilea. Waktu di Galilea nggak ada di Yerusalem. Karena dia secara manusia, jasmani. Tidak maha hadir jasmaninya itu. Saudara. Ya. Sehingga kalau sampai hari ini kiranya Yesus tidak naik ke sorga, maka kalau kita mau ketemu Yesus, kita semua harus pergi ke Yerusalem. Jadi tiap minggu kita harus ibadah ke Yerusalem. Ya. Nah, tapi puji Tuhan saudara, ya. Tapi Roh Kudus ada di mana-mana. Amin. Dia ada di sini. Dia mau datang ke dalam hati kita. Dia mau masuk ke dalam hati kita. Haleluya. Dia ada, Roh Kudus ada di mana-mana, kapanpun. Bukan hari Minggu aja Roh Kudus ada. Dari Senin sampai Senin, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun terus ada Roh Kudus. Saudara. Haleluya. Dan dimanapun 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia ada di situ. Kita ini berkumpul di dalam nama Yesus. Makanya dia ada saudara. Haleluya. Ya. Kehadiran Kristus menarik mata semua manusia. Sedangkan Roh Kudus menarik hati manusia. Kepergian Yesus ke sorga tidak bermaksud untuk meninggalkan kita yatim piatu. Coba lihat. Yohanes pasal 14. Ayat 18. Yohanes 14, 18. 1, 2, ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Baik kali Tuhan itu. Walaupun dia pergi tapi tidak ditinggalkannya yatim piatu. Meskipun aku meninggalkanmu, aku akan datang kembali kepadamu. Oh saudaraku, pastikan dia pasti datang kembali. Yesus pasti datang. Believe or not, Jesus is coming. Percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Jadi lebih baik percaya. Dan siapkan diri kita. Supaya waktu nanti dia datang, kita semua ketemu, reuni di awang-awang. Dan membawa kita ke tempat, supaya di mana Yesus berada, di situ kita pun berada. Itu
itulah saudaraku kerinduan hati saya. Hanya itu. Kiranya itulah kerinduan hati kita semua. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya. Meskipun aku meninggalkanmu secara lahiriah, aku tidak meninggalkanmu tanpa penghiburan. Aku akan datang setiap hari kepadamu dalam rohku. Oh haleluya. Setiap hari Tuhan itu datang kepada kita dalam Roh Kudus. Sadar enggak kita itu, saudara? Itu yang perlu kita sadar. Hati-hati pergeseran rohani anak Tuhan, tidak menyadari kehadiran Roh Kudus setiap hari dalam hidupnya. Makanya barangkali ya, ini sedikit apa ya. Makanya banyak sekarang ini orang Kristen, dia kalau dengar nama Tuhan biasa aja. Kalau orang Yahudi, saudara, sampai hari ini nggak berani menyebut nama Yehova. Nggak berani. Yehweh, Yehova. Dia nggak berani. Makanya dibuatnya nama Elohim, Adonai. Nggak berani, saudara. Kita Bapa Yehova, biasa aja kita. Sedangkan setan gemetar mendengar nama Tuhan. Bacalah kitab Yakobus pasal berapa itu? Pasal 2 ya, pasal 19. Engkau percaya Yesus? Setan juga percaya dan gemetar. Kita gemetar enggak dengar nama Tuhan? Makanya saudaraku, hidup kita jauh dengan Tuhan. Dosa bagi kita biasa. Kita nggak peduli hati Tuhan. Kalau orang Yahudi itu kalau baca Alkitab, dia berdiri, saudara. Berdiri dia. Setan gemetar. Kalau kita nggak gemetar, berarti lebih rohani setan dari kita. Cek kerohanian kita. Kalau kita nggak takut sama Tuhan, berarti setan lebih rohani dari kita. Janganlah. Amin. Haleluya. Saudaraku, dalam nama Yesus, Dia hadir setiap hari dalam rohnya. Makanya orang Farisi itu begitu ketat hidupnya. Ya. Hadir dia, sadar itu saudaraku. Haleluya. Aku pasti datang pada akhir zaman. Aku pasti akan segera datang untuk membawamu ke dalam sukacita Tuhanmu. Haleluya. Tuhan tidak bawa kita ke tempat sedih. Tuhan tidak bawa kita ke tempat yang sengsara. Tuhan bawa kita ke tempat sukacita Tuhan. Surga sukacita. Makanya ada nyanyian, suasana sorga turunlah. Suasana sorga turunlah. Kami berbakti kepadamu. Suasana surga turunlah. Amin. Suasana surga itu sukacita. Haleluya.
Puji Tuhan. Aku pasti akan segera datang dan membawamu ke tempat sukacita Tuhanmu. Mengingat-ingat kedatangan Kristus kepada kita akan mencegah kita merasa tanpa penghiburan selama keterpisahannya dari kita. Sebab sekalipun ia dipisahkan sejenak, ini adalah supaya kita dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Amin. Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Coba baca Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Yohanes pasal 16 8 sampai 11 kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah, oh puji Tuhan. Roh Kudus itu diutus guna menyadarkan orang berdosa akan dosa. Jadi kalau Roh Kudus ada pada kita, diinsafkannya, kita tahu kita itu dosa, mohon saudaraku, mari kita tinggalkan. Haleluya. Gemetarlah kita mendengar nama Tuhan itu. Memang dia Bapa kita, memang dia sahabat kita. Tetapi jangan samakan dia dengan kita, saudara. Dia dahsyat maha kuasa. Haleluya. Iya. Bukan sekedar menyampaikan kepada mereka tentang dosa. Menyadarkan orang berarti lebih daripada itu. Tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, manusia semua sudah berdosa. Bukan. Tapi menginsafkan akibat dosa itu. Hukuman dosa itu ngeri, saudara. Hati-hati ya. Inilah tujuan Roh Kudus datang. Roh itu meyakinkan kita akan kenyataan adanya dosa. Bahwa kita telah melakukan itu dan ini. Akan kebenaran kedatangan Roh Kudus yang telah dijanjikan merupakan bukti bahwa Kristus ditinggikan di sebelah kanan Allah. Ini memberi bukti tentang kebenaran Yesus, sebab Allah yang suci tidak akan pernah menempatkan seorang penipu di sebelah kanannya. Nggak pernah, saudara. Ya. Akan penghakiman, dihukumnya iblis ini merupakan alasan kuat yang dipakai Roh Kudus untuk menginsafkan dunia akan penghakiman. Ada penghakiman, saudara. Ada penghakiman. Jangan nanti saudara pakai teori Jehovah, Tuhan itu maha kasih, nggak ada kan dihukumnya. Hati-hati loh. Tuhan maha kasih, Tuhan maha adil. Dua sisi Tuhan nggak bisa dipisahkan. Karena keadilannya maka ada penghukuman. Karena kasihnya maka dia dihukum. Dia mati, menebus orang. Tapi orang yang tidak mau bertobat pasti akan menerima keadilan Tuhan. Mungkin bukan di bumi, tapi di akhirat sudah pasti. Amin, saudaraku. Adakah saudara masih gemetar mendengar nama Tuhan? Atau saudara sudah biasa kayak mendengar nama Moses? Jangan nanti saudara kita ketemu di satu tempat, saudara sedang melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan, lalu saudara tiba-tiba dengan saya jumpa, Bapak Gembala, lalu saudara sudah salah tingkah. Karena tadi perbuatan saudara nggak benar. Itu berarti saudara tidak gemetar dengan Tuhan. Kenapa? Karena dari saat tadi Tuhan ada bersama saudara. Betul apa tidak, saudara?
Saya tidak ingin saudara lebih hormat, lebih takut, lebih mengagumi saya daripada mengagumi Tuhan. Saya bukan Tuhan. Saudara harus lebih takut sama Tuhan. Saudara lebih hormat sama Tuhan. Saudara lebih kagum sama Tuhan. Haleluya. Sehingga kalaupun saya nggak ada, saudara pasti tidak lakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Amin, saudaraku. Iya. Di hadapan manusia kita itu munafik, saudara. Jangan penipu. Karena ada Tuhan. Saudara percaya ada Tuhan di hati saudara? Kalau ada Tuhan di hati saudara, hati-hati. Gemetarlah saudara. Seperti iblis itu gemetar. Iblis saja gemetar. Haleluya. Puji Tuhan. Ada Roh Kudus datang ya. Roh Kudus datang untuk memberikan kita kuasa menjadi saksi. Kisah 1 ayat 8. Kamu beroleh kuasa. Ayat 8. 1, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung. Di seluruh dunia kita jadi saksi Tuhan. Haleluya. Bahwa kita akan menerima kuasa rohani kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita tidak akan menerimanya dengan sia-sia. Sebab kita menjadi saksi Tuhan dan bagi kemuliaannya. Haleluya. Betapa luar biasanya penghormatan yang diberikan Tuhan bagi umatnya. Kesaksian kita tidak akan sia-sia, sebab orang-orang di seluruh dunia akan menerimanya. Haleluya, saudara. Dimanapun saudara bersaksi di belahan dunia ini, pasti orang dengar saudara. Tapi kalau cerita tentang Yesus ya, jangan cerita tentang yang lain. Jangan cerita politik, jangan cerita ini, cerita itu. Cerita Yesus, pasti saudara didengar. Saya pernah pulang dari Sidikalang, di samping saya ada orang Argentina. Kami sama-sama duduk di depan dekat supir. Saya bersaksi sama dia dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Lalu pada waktu itu saudara tahu jalan macet sehingga kami harus menyimpang dekat Ekpopo, ya dekat Ekpopo saudara. Ada, kalau kita dari Sidikalang ada jalan menyimpang sebelah kanan. Aku pun dari sekarang, ulangi lagi dari sekarang, saya nggak tahu lagi di mana dulu kami menyimpang itu. Sehingga kami keluar di Tongkeh. Dia udah takut saudara. Aku takut katanya. Don't worry. Jangan kau takut, ada Yesus bersama kita. Bukan aspal jalannya saudara. Nggak bisa jalan kami, mesti menyimpang. Entah desa mana kami itu nggak tahu lah apa pun bisa jalan. Aku pun nggak tahu lagi kalau disuruh dari situ sekarang. Takut dia. Nah, tapi ada Yesus. Saya bersaksi sama dia. Mau dia percaya atau tidak, ya urusan dia, bukan urusan saya. Kita kadang-kadang nanti nggak percaya dia, itu urusan dia. Pokoknya saudara embus saja dulu trompet itu. Amin. Embus saja dulu. Oke, saudaraku, yang terakhir, nomor 3, untuk membuktikan bahwa Yesus berasal dari sorga. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Karena banyak orang berkata,
Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan dari sorga. Nah, sesudah Yesus berbicara tentang hal-hal yang perlu disampaikan pada murid-murid, Yesus naik ke sorga dalam awan-awan. Yesus bukan saja mendapat izin masuk, melainkan juga sambutan meriah untuk masuk ke dalam kerajaannya. Karena itu kerajaannya. Yesus berkata, kerajaanku bukan dari bumi ini. Kalau kerajaanku dari bumi ini, tentulah orang-orang yang mengikut aku sudah berperang melawan engkau. Katanya sama si Herodes. Apa buktinya? Bukti bahwa dia berasal dari surga itu, dia kembali ke sana. Haleluya. Bukti bahwa saudara punya rumah, saudara kembali ke rumah. Kita bisanya pergi ke rumah orang, tapi nggak bisa tinggal di situ. Kalaupun kita tinggal harus ada pembicaraan MOU. Adakah saudara tinggal di rumah saudara pakai MOU? Berapa bayar di rumah? Nggak ada, saudara. Haleluya. Ya. Yesus disambut dalam kemegahan sorak-sorai bala tentara sorga. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Bahwa engkau akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan. Marah orang Farisi. Dan dia betul. Duduk dia di sebelah kanan Allah. Dengan terangkatnya Yesus ke sorga, ini membuktikan bahwa perkataan Yesus adalah benar. Coba saudara lihat Yohanes 16 ayat 28. Benar saudara. Yohanes 16 28. Supaya saudara kita semua jangan ada yang bimbang. Kalau ada orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Ya iya, Yesus manusia. Tapi bukan manusia saja, tapi dia Tuhan. 28. Yuk, 1, 2 ya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada, iya itu dia saudara. Ketika dia berkata ayat 28 ini, dia masih di bumi. Aku datang dari Bapa, aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan kembali kepada Bapa. Apa buktinya? Naik dia ke sorga itu, pulang dia ke rumah, mudik dia saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi Yesus itu benar 100% bahwa dia berasal dari sorga. Jadi apapun kata orang tentang Yesus, jangan pernah ragu bahwa dia berasal dari sorga. Tidak ada seorang manusia pun yang pernah naik ke sorga selain daripada Yesus yang telah turun dari sorga. Yohanes pasal 3 ayat 13. Yesus yang bilang itu saudara. Gak ada katanya. Yesus 3 ayat 13. Yesus 3. Yohanes 3. Berarti saudara tadi itu kurang nalar ya. Ngantuk saudara. Yohanes 3 ayat 13. Yuk kita baca 1, 2 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak. Ya enggak ada saudara. Enggak ada seorang manusia manapun naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga. Lalu dia naik lagi. Puji Tuhan. Itu meyakinkan kita bahwa Yesus itu dari sorga. Dan itu membuat kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau dia betul-betul adalah penguasa sorga, pemilik sorga, Tuhan adanya, maka berarti apa yang dikatakan oleh firman-Nya itu betul 100%. Amin saudaraku. Ya.
Karena Yesus telah naik ke sorga, maka kita juga didudukkan bersama-sama dengan Yesus di sana. Amin. Itu dia tadi saudara, Efesus pasal 2. Karena Yesus sudah naik ke sorga, maka kita pun duduk bersama-sama nanti dengan dia. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk kita baca. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Memberikan tempat bagi kita bersama-sama dengan Dia di surga, saudara. Puji Tuhan. Jadi nanti kita kalau kita meninggalkan dunia atau datang Yesus kedua kali, waktu kita hidup dijemputnya kita, dibawanya kita ke sorga. Dimasukkannya kita ke rumah kita masing-masing yang sudah ditetapkannya. Haleluya. Saudaraku, nanti kuburan-kuburan, walau semegah apapun kuburan itu, nanti semua itu akan terbongkar. Dan semua orangnya dalam pasti naik. Bangkit semua. Inilah Tuhan kita. Inilah tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Kiranya kita semua berbahagia. Marilah kita semua semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan beribadah kepadanya dengan segenap hati kita. Karena Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Agar Roh Kudus datang kepada kita dan menyertai kita. Serta membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar. Amin saudaraku. Adakah saudara hari ini diberkati, diyakinkan, dikuatkan iman saudara? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, berikan kemuliaan bagi firman Tuhan yang memberkati kita. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tahu mimpiku di tanah
jalanku, dalam setiap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Sama-sama kita angkat tangan, kita angkat tangan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Siapa yang terbaik bagi saudara? Siapa yang termanis bagi saudara? Mari lebih sungguh lagi katakan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau satu-satunya Kau anugerah. sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau termanis di Mari dalam lagi katakan hidupku. lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis. Yesus, Kau anugerah yang terindah dalam hidupku. Engkau sungguh manis, Tuhan. Yesus, Haleluya. anugerah-Mu selalu mempesonaku. Engkau sungguh baik dalam hidup Aku kami. bersyukur Bapa. Engkau sangat baik, Yesus. Aku Hanya bersyukur Engkau yang buat terbaik firman-Mu. bagi kami. Aku bersyukur. Luar biasa kebaikan-Mu bagi kami. Dan Kau bangkit. Terpujilah Oh, Haleluya. Kau naik. Haleluya. terpujilah nama-Mu. Ramaya tanda, ramaya tanda, ramaya Untuk tanda. Mulialah menyediakan nama-Mu. tempat bagi kami. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Syukur bagimu Roh Kudus. Engkau hadir dalam hidup kami Roh Menjadi Kudus. penuh. Engkau naik ke sorga, Engkau menjadi bersihkan tempat. Kami bersyukur. kami dan selalu Dan sabar Engkau dalam tidak selama kehidupan meninggalkan kami. Yesus. Engkau Roh datang Kudus yang kembali manis. menjemput kami dan membawa kami ke tempat yang sudah Kau persiapkan. Di surga yang Engkau Supaya di mana baik. Kau ada di situ kami
Engkau sangat selama-lamanya kami bersama dengan Engkau. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami Yesus, genap buat firman-Mu. kebaikan-Mu, Yesus. Roh Kudus turun di atas kami. Engkau baik, Roh Kudus memenuhkan kami. Engkau baik, Yesus. Oh, penuhkan Engkau kami dengan berikan Roh. Roh Kudus untuk penuhi dalam hidup kami, Bapa. Oh, Ralabaya Sanda, Ralabaya Si. Roh Kudus membantu dalam hidup kami, Roh Tuhan. Kudus turun atas kami. Roh Kudus-Mu yang selalu Sebab Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu. patuh kepada Engkau memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus yang menyertai kami senantiasa, Tuhan. Yang memimpin langkah-langkah kami. Tolonglah Roh Kudus, baptiskanlah kami dengan Roh Kudus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Bapa. Hiralalalalalalabaya Si. Oh, ralalalalalalabaya Sanda. Mulialah namamu Tuhan, mulialah Engkau Yesus. Rabaya Sanda, Rabaya Sanda, Rabaya Sanda. Haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus turun atas kami. Roh Kudus turun atas kami. Penuhi kami, baptiskan kami, Tuhan. Haleluya. Ralalalalalalabaya Sanda. Haleluya. Ralabaya Si. Haleluya. Ralabaya Sanda, Ralabaya Si. Yesus, genap firman-Mu. Engkau baik Tuhan. Genap firman-Mu. Engkau naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas kami. Engkau sangat baik. Rabaya Sanda, Rabaya Sanda, Rabaya Hiralalalalalalabaya Si. Kamarabaya Sanda, Marabaya Sanda, Marabaya Sanda, Marabaya Sanda, Hiralalalabaya Si. Kamarabaya Sanda, Rabaya Sanda, Rabaya Sanda, Kamarabaya Sanda, Rabaya Sanda, Rabaya Sanda, Rabaya Hiralabaya Daralabaya Si. Rabaya Sanda, Rabaya. Haleluya. 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 Syukur bagimu Yesus. Roh Kudus yang menyertai kami. Syukur bagimu Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi kami jadi saksi. Syukur bagimu Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kami pada segala Allah kebenaran. yang luar biasa. Hiralabaya Daralabaya So. Terpujilah Tuhan. Engkau Bapa. Oh, Terpujilah Engkau Yesus. Roh Kudus, Mulialah Engkau menginsafkan kami di tempat semuanya, yang Tuhan. tinggi. Insafkan kami, sadarkan kami. Mulialah Engkau. Hiralalalalabaya So. Rabaya Sanda, Oh, Rabaya supaya Sanda, kami Rabaya bersungguh-sungguh Kamarabaya percaya Sanda, kepada Tuhan dan Marabaya mengikut Sanda, Tuhan. Marabaya Sanda, Marabaya. Haleluya. Dan Haleluya. tidak pernah bimbang bahwa Yesus adalah datang dari surga, Tuhan. Hiralalalalabaya Daralabaya Si. Ya syukur bagimu Tuhan. Hiralalalalabaya Daralabaya Sanda. Hiralalalalabaya Sanda. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Kau, Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak bangunku terbangmu sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang Hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati
malam gelap, Kau ada bagiku. Amin. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan Kebaikan-Mu Tuhan. sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 kami cinta haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi Kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidup kami Kau setia. Kau setia kepada firman-Mu. Amin. Kami percaya apa yang telah kami dengar hari ini adalah 100% benar. Amin. Bahwa tujuan-Mu ke sorga bukan untuk pembiaran kami, bukan untuk kekalahan kami, bukan untuk meninggalkan kami yatim piatu. Tetapi Engkau pergi ke sorga ya Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatu menjadi hak kami atas nama kami. Amin. Dan Engkau juga Tuhan ketika Engkau pergi, Engkau mengutus kepada kami Roh Kudus yang menyertai kami, mengurapi kami, yang meneguhkan pemberitaan firman Tuhan, yang meneguhkan kesaksian kami, Amin. yang menyatakan tanda ajaib dan mujizat. Amin. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan benar datang dari surga. Apapun kata orang, kami tidak pernah bimbang Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan kami menantikan dan kami rindu Tuhan bahwa kelak kami bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak egois. Amin. Engkau mempersiapkan segala sesuatu. Dan Engkau datang menjemput kami
dan membawa kami ke tempat yang sudah Kau sediakan. Amin. Dan bersama-sama Engkau kami selama-lamanya. Amin. Inilah iman kami Tuhan. Inilah yang mendorong kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Dan meninggalkan semua apa yang tidak Kau inginkan, yang menghalangi kami pertemuan dengan Engkau di angkasa. Berkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama kita berkata Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Baik saudaraku, hari Minggu saya umumkan kita hari ini doa syafaat, tapi hari ini kita tidak doa syafaat, Kamis depan aja ya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tuhan. Jadi hari ini kita tidak berhenti berdoa, tapi hari ini kita tidak berkumpul di sini nanti sore. Kamis depan kita berdoa syafaat. Amin. Tapi hari Minggu jangan lupa saudara ya. Hari Sabtu muda-mudi. Baik. Itu aja pengumumannya. Baik, mari kita akan memberi. Mari hamba-hamba Tuhan yang melayani silakan maju. Mana amplop? Oke. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau baik bagi kami. Kau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Sekarang kami bawa persembahan kami dengan sukacita. Diberkati umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sebab Engkau Tuhan Allah kami. Amin. Kami percaya kepada firman-Mu. Dan kami Tuhan merenungkan firman-Mu. Supaya kami didorong oleh firman Tuhan, diyakinkan oleh firman Tuhan. Bahwa apa yang kami dengar hari ini benar 100%. Amin. Dan itu membuat kami lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya. Karena Engkau tidak selamanya absen. Tetapi Engkau datang Tuhan, menjemput kami saleh-saleh-Mu. Menjemput kami gereja-Mu. Amin. Supaya Tuhan membawa kami ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami atas nama kami. Terima kasih Tuhan supaya bersama-sama dengan Tuhan kami ada di sana selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur karena Tuhan akan membawa kami ke tempat di mana sukacita Tuhan ada di sana. Amin. Haleluya. Kami bersyukur. Diberkatilah semua umat Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Berkati semua hamba-Mu yang melayani. Pemusik, penyanyi, penari, multimedia, kolektan diberkati. Kiranya kepada pemusik, penari, penyanyi, dan multimedia diberikan Tuhan pengurapan, kekuatan. Kuasa Tuhan menyertai mereka. Sehingga Tuhan yang kudus bersemayam atas puji-pujian. Diberkati ibadah kami yang kedua Tuhan. Diberkati umat-Mu dalam perjalanan pulang. Yang jalan kaki, naik mobil pribadi, naik beca, naik angkot, sepeda motor. Semua tiba di rumah dengan selamat dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus semua roh jahat, setan iblis, sakit penyakit, pembunuh kematian tidak bisa menjamah. Umat Tuhan di dalam nama Yesus. Celaka maut tinggalkan mereka. Kuasa gelap pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan hujan sehingga menyejukkan kota Medan ini Tuhan. Amin. Sungguh Engkau baik. Engkau melindungi kami daripada bahaya panas Tuhan. Tidak ada umat-Mu yang sakit. Kami bersyukur. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada kematian di dalam sidang Tuhan karena penyakit. Inilah permohonan kami kepadamu Tuhan. Iman kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, darah Yesus melindungi kami. Kami angkat tangan kami buka hati kami, dan kami terima berkat-Mu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan kita semua sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bersama kita berkata, amin. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan berkati. Syukur bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Ke sorga Tuhan memberkati.